Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Langit berwarna kemerahan, seolah menjerit akan datangnya malapetaka. Pohon Shinju menjulang seperti menara kematian, akar-akarnya menghisap sisa kehidupan di bumi. Para Otsutsuki, yang selama ini hanya menjadi legenda, kini turun dengan satu tujuan, memusnahkan ancaman terbesar mereka, Boruto Uzumaki dan mata Jougan-nya. Mereka telah memakan buah cakra, kekuatan mereka tak tertandingi, dan tak ada yang bisa menghentikan rencana mereka, kecuali jika para shinobi bersatu. Di Konoha yang sudah hancur, Boruto dan Kawaki berdiri berhadapan dengan Otsutsuki tertinggi, sosok yang kekuatannya melampaui segalanya. Di tempat lain, Naruto, Sasuke, Madara, dan yang lainnya terpisah, masing-masing menghadapi musuh yang tak kalah mengerikan. Momoshiki, yang selama ini bersembunyi dalam tubuh Boruto, tiba-tiba mengajak kerjasama. Tapi bisakah mereka mempercayai mantan musuh? Apakah harga yang harus dibayar terlalu besar? Pertempuran terbesar sepanjang sejarah ninja akan dimulai. Bukan hanya untuk menyelamatkan dunia, tapi juga untuk menentukan nasib klan Otsutsuki dan manusia. Satu kesalahan, dan segalanya akan berakhir dalam kehancuran abadi. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Langit di atas bumi mulai muram, bukan karena hujan, melainkan karena tanda-tanda kehancuran sudah terlalu nyata. Setelah sekian lama para Otsutsuki berdiam diri, kini mereka bergerak. Tak ada yang lebih cepat dari Otsutsuki tertinggi. Kedatangannya bahkan tak mampu dideteksi oleh mata rinnegan milik Sasuke. Ia muncul tiba-tiba di hadapan Boruto dan Kawaki, mencengkeram leher mereka berdua dengan tangan dingin dan penuh tekanan. Tubuh mereka terangkat dari tanah, melayang seakan tak berdaya, lalu diseret menjauh dari medan sebelumnya. Arah tujuannya jelas, bekas reruntuhan yang dulu pernah menjadi pusat kekuatan Konoha. Di sanalah Otsutsuki tertinggi berniat mengakhiri segalanya. Misinya satu, mengambil mata Jougan dari Boruto dan membunuhnya bersama Kawaki. Begitu mereka tiba di antara akar-akar pohon Shinju yang menjulang seperti taring dari bawah tanah, tubuh Boruto dan Kawaki dilempar begitu saja. Tak ada rasa belas kasihan. Dengan nada dingin, Otsutsuki tertinggi mengumumkan bahwa dirinya telah memakan buah cakra. Kekuatannya kini berada di puncak tertinggi. Tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Kawaki segera membalas dengan pukulan bertubi-tubi, ledakan cakra dari karmanya meletup keras. Tapi semua usahanya sia-sia. Sosok mengerikan itu berdiri tanpa goyah, bahkan seperti mengejek. Tak peduli seberapa kuat pukulan Kawaki, tak ada satu luka pun yang muncul di tubuh lawan. Bahkan saat satu pukulan menghantam perut Otsutsuki tertinggi, hasilnya justru tragis, tulang Kawaki retak seketika. Tubuh makhluk itu terlalu keras, buah cakra telah menjadikannya lebih kuat dari baja. Tangan raksasa itu terangkat, hendak menebas Kawaki tanpa ragu. Tapi Boruto dengan kecepatan tinggi langsung menyambar dan membawa Kawaki menjauh, nyaris saja mereka kehilangan nyawa. Tebasan itu, walau tak mengenai sasaran, cukup untuk membelah tanah dari hutan Konoha hingga ke desa Kirigakure. Retakan raksasa terbentuk hanya dengan sekali gerakan tangan. Bukti nyata kekuatan yang sudah jauh melampaui logika. Setelah mendarat, Boruto mengingatkan Kawaki betapa beruntungnya mereka lolos dari maut. Kawaki tak membantah. Jika serangan tadi mengenainya, bisa dipastikan tubuhnya tak bersisa. Namun itu baru awal. Di tempat lain, pertarungan lain juga telah dimulai. Ishiki mengejar Naruto dan Sasuke, memaksa mereka masuk ke dalam portal dimensi. Dua sosok legendaris ini dibawa ke desa Amegakure, tempat yang kini menjadi bayangan kelam dari peninggalan organisasi Kara. Tujuannya jelas, memisahkan kekuatan utama shinobi agar tak bisa saling membantu. Ishiki menatap dua lawannya dengan penuh dendam. Ia berbicara lantang, bahwa semua ini adalah bentuk pembalasan. Sasuke mencoba menggali motivasi mereka. Mengapa para Otsutsuki terus saja mencampuri urusan manusia? Naruto ikut menekan, menuntut penjelasan akan kekejaman mereka.
Namun jawaban Ishiki justru lebih menyakitkan. Ia menyamakan aksi mereka dengan perlindungan terhadap rumah sendiri. Sama seperti manusia yang akan melindungi planet bumi dari ancaman luar, para Otsutsuki pun merasa perlu menjaga klan mereka dari ancaman. Dan ancaman itu tak lain adalah Boruto. Sejak jutaan tahun lalu, ramalan kuno telah menyebut bahwa seorang manusia bermata Jougan akan menjadi akhir dari klan Otsutsuki. Tak heran jika mereka begitu terobsesi melenyapkan Boruto. Sementara itu, Urashiki bergerak menuju Toneri. Ia menyadari bahwa dua atasannya, Otsutsuki tertinggi dan Ishiki, sudah berhasil membawa target masing-masing. Kini giliran Toneri. Dengan rinnegan miliknya, Urashiki membuka Yomotsu Hirasaka, mengikat tubuh Toneri dengan tali cakra merah, dan menariknya masuk ke dalam dimensi. Kashin Koji sempat berusaha menolong, namun serangan mendadak datang dari atas langit. Sebuah pedang cakra merah menyambar, dan muncul sosok Kinshiki. Ia mendorong tubuh Koji dan membawanya masuk ke portal dimensi lain, memisahkannya dari yang lain. Tujuan mereka semakin jelas, memecah kekuatan besar shinobi agar tak bisa bersatu. Kinshiki dan Koji tiba di desa Otogakure yang kini hancur berantakan. Desa ini sudah tidak seperti dulu. Akar Shinju menyelimuti setiap sudutnya, menyerap semua yang hidup. Kinshiki berkata dengan nada penuh strategi bahwa pemisahan ini adalah bagian dari rencana besar. Urashiki yang telah membawa Toneri mendarat di desa Sunagakure. Tempat itu dipilih karena ia mengenalnya sejak pertarungan melawan Gaara. Toneri, yang tak terima dipisahkan, langsung mengaktifkan cakra mode Tenshigan. Namun Urashiki menjawab dengan penjelasan mengerikan, planet bumi sudah hancur, buah cakra telah mereka raih, dan yang tersisa hanyalah misi terakhir, mengakhiri Boruto dan mengambil Jougan miliknya. Dengan begitu, ancaman ramalan akan sirna selamanya. Mendengar itu, Toneri menunjukkan kemarahan luar biasa. Wajahnya berubah penuh kebencian. Di tempat berbeda, Shibai, salah satu Otsutsuki terkuat, akhirnya tiba di hadapan Madara Uchiha. Di lokasi sunyi yang jauh dari siapapun, dua legenda akan berhadapan. Shibai menolak membawa Madara ke dimensi lain. Katanya, di tempat sepi ini pun sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Madara menatap tajam, menyadari bahwa tidak semua Otsutsuki dibangkitkan oleh sosok tertinggi. Dan kini mereka mencoba strategi pemisahan untuk menghancurkan musuh satu persatu. Dengan tegas, Madara menantang Shibai untuk tidak mengecewakannya. Shibai hanya tertawa, mengejek dengan nada ringan tapi mengandung ancaman besar. Ia penasaran, apakah Madara yang dulu bisa membuat Otsutsuki tertinggi nyaris mati masih sekuat itu. Madara balik bertanya, mengapa para Otsutsuki begitu keras kepala? Mengapa setelah mendapatkan buah cakra, mereka masih juga mengganggu dunia manusia? Shibai menjawab dengan tenang namun tajam. Dikatakannya bahwa ramalan mengenai kehancuran klan Otsutsuki oleh manusia bermata Jougan sudah dikenal sejak jutaan tahun lalu. Semua pemimpin Otsutsuki, dari masa ke masa, mencari siapa sosok dalam ramalan itu. Hingga akhirnya mereka tahu, Boruto Uzumaki adalah jawabannya. Dan melindungi rumah sendiri dari ancaman besar tidaklah salah. Namun Madara tak terima. Ia mengutuk keputusan mereka. Menurutnya, jika para Otsutsuki tidak mengganggu manusia, maka tak akan ada pertarungan. Bukankah mereka datang dari planet jauh? Mengapa tak hidup damai di sana saja? Sayangnya, bagi Otsutsuki, ancaman seperti Boruto adalah alasan untuk perang yang tak bisa dihindari. Pertarungan besar kembali memanas. Sosok Madara, legenda shinobi yang telah berkali-kali mengguncang dunia ninja, kini tengah menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melampaui batas nalar. Namanya Shibai, seorang Otsutsuki yang telah memakan buah cakra. Sosok ini bukan hanya kuat, tapi juga nyaris mustahil disentuh, karena kekuatan refleksinya yang luar biasa mampu memantulkan serangan apapun yang ditujukan padanya. Bahkan, jika dibandingkan dengan para Otsutsuki terdahulu sebelum memakan buah cakra, Shibai kini berada di level yang berbeda, terlalu tinggi untuk disejajarkan. Madara menyadari situasinya dengan sangat jelas. Jarak kekuatan di antara mereka terlalu lebar. Bahkan, untuk mendekati Shibai saja, ia kesulitan. Di tengah tekanan hebat yang dirasakannya, pikirannya melayang sejenak membayangkan kondisi Boruto dan Kawaki. Bagaimana nasib mereka sekarang? Apakah mereka juga tengah menghadapi musuh dengan level kekuatan serupa? Shibai tidak memberikan waktu untuk merenung. Serangannya datang tanpa henti. Ia menciptakan badai angin berputar yang meluncur dari segala arah, menyebar luas seperti sabuk yang menggulung bumi. Dalam sabuk-sabuk tersebut,
Elemen petir disalurkan, menciptakan medan serangan listrik yang menghantam ke segala penjuru. Madara berusaha menghindar dengan terbang ke udara, menggunakan Budodama untuk menetralkan serangan tersebut. Tapi saat ia mulai naik, Shibai sudah berada di sampingnya. Cepat, nyaris tak terlihat pergerakannya. Madara langsung melayangkan pukulan, namun Shibai menghindar dan kembali muncul di sisi lain. Dengan nada mengejek, Shibai bertanya, "Bisakah kau mengenaiku? Jika ya, maka kau layak disebut terkuat." Tantangan itu membuat Madara merespons cepat. Ia memanjangkan Budodama seperti duri, dan akhirnya berhasil menusuk tubuh Shibai. Tapi tubuh Shibai berubah menjadi kabut, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Mirip seperti teknik Itachi dengan kawanan burung gagaknya. Shibai muncul kembali di atas kepala Madara dan berusaha menendangnya dari atas. Namun Madara dengan cekatan menciptakan Moputon, Kajukai Korin, teknik khas kayu raksasa, untuk melilit kaki Shibai dan membantingnya ke tanah. Tapi tubuh Shibai kembali berubah menjadi kabut dan muncul di tempat lain. Melihat hal itu, Madara tak bisa menahan keterkejutannya. Ia akhirnya mengakui dalam hati bahwa kekuatan Shibai saat ini benar-benar berada di luar dugaannya. Shibai pun menyambut pengakuan itu. Ia berkata bahwa Madara juga telah berubah, menjadi jauh lebih kuat sejak pertarungan terakhir mereka. Pertarungan sebelum Shibai tewas oleh Boruto dengan Jogan tahap 4. Ada sesuatu yang terjadi pada Madara, sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebelum perbincangan itu bisa berlanjut lebih jauh, tiba-tiba Madara merasakan sesuatu yang aneh dalam pikirannya. Sebuah komunikasi telepati terbentuk, seperti saat Ino menggunakan jutsu klannya untuk berkomunikasi lewat pikiran. Tanpa butuh suara, pesan-pesan langsung masuk ke dalam benaknya. Madara menyadari ada yang sedang mencoba terhubung. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini Momoshiki? Pertanyaannya segera terjawab. Suara Momoshiki terdengar jelas di benaknya, menghubungkan seluruh pihak yang sedang berada di tempat berbeda. Suara Momoshiki terdengar berat namun tegas, meminta lokasi keberadaan semua orang. Ia menyatakan bahwa meskipun harus bekerja sama dengan para shinobi yang dulunya musuhnya, kini ia tidak punya pilihan lain. Keadaan sudah begitu mendesak. Madara pun menjawab bahwa dirinya masih berada di dekat pohon dewa, tempat buah cakra sebelumnya tumbuh. Ia tengah menghadapi Shibai seorang diri. Lalu, suara lain muncul. Kashin Koji menjawab bahwa dirinya berada di desa Otoakure, melawan Kinshiki sendirian. Naruto dan Sasuke menjawab bahwa mereka berada di desa Amegakure, setelah dibawa oleh Ishiki Otsutsuki. Kemudian terdengar suara Toneri yang mengatakan bahwa dirinya diseret oleh Urashiki ke desa Sunagakure. Momoshiki menjelaskan bahwa komunikasi ini tidak bisa disadap oleh siapapun, bahkan oleh Otsutsuki tertinggi yang telah memakan buah cakra. Hal ini karena komunikasi tersebut berasal dari kekuatan Shinjutsu, memanfaatkan DNA leluhur yang telah ia warisi. Jadi, tak peduli di dimensi mana mereka berada, komunikasi ini akan terus terhubung. Sambil semua pihak bertarung dengan musuh mereka masing-masing, Momoshiki menjelaskan alasannya menghubungi mereka. Ia mengaku bahwa selama berada dalam tubuh Boruto, ia tidak pernah memberi informasi apapun. Hal itu terjadi karena kesetiaannya pada klan Otsutsuki. Tapi karena kini klannya telah mengkhianatinya, ia memutuskan untuk berbalik melawan mereka. Namun, ada syarat yang harus mereka sepakati. Tidak ada yang boleh mengganggunya saat ia mengambil alih tubuh Boruto. Ia berencana membantu membangkitkan Jogan tahap 5, dan saat momen itu tiba, ia akan menyatu dengan kekuatan Boruto, termasuk karma, kekuatan buah cakra, dan semua yang telah diperoleh Boruto selama ini. Semua itu akan ia gunakan untuk membalaskan dendam pada para pengkhianat Otsutsuki. Madara merasa cemas mendengar hal itu. Ia tahu bahwa tubuh Boruto sangat penting, tapi jika Momoshiki memang satu-satunya harapan untuk menyelamatkan planet ini, maka ia mungkin tidak punya pilihan. Madara pun bertanya, apakah Momoshiki tahu bagaimana cara mengalahkan para Otsutsuki, bagaimana mengembalikan unsur kehidupan ke bumi, dan bagaimana membangkitkan para shinobi yang telah mati dimakan Shinju. Momoshiki menjawab dengan yakin bahwa ia tahu semuanya. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Otsutsuki tertinggi, tapi ia memiliki pengetahuan yang setara. Karena ia adalah keturunan langsung dari leluhur para dewa Otsutsuki. Sasuke, yang juga mendengar komunikasi ini, menyuarakan keraguannya. Kerja sama ini terjadi terlalu mendadak. Ia takut Boruto akan jadi korban dalam rencana ini. Namun Momoshiki menjawab bahwa dirinya sudah tidak tertarik lagi pada buah cakra. Ia kecewa karena buah cakra dari bumi telah direnggut, dan kini ia hanya ingin menyelesaikan urusannya.
Ia berjanji setelah semua musuh dikalahkan, ia akan kembali bersemayam dan tidak mengganggu apapun lagi. Toneri sempat bertanya, mengapa harus merasuki Boruto? Apakah tidak ada cara lain? Momoshiki menjawab bahwa Jogan tahap 5 memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan penggabungan kekuatan dirinya dan karma Boruto, ia bisa dengan mudah menekan Otsutsuki tertinggi. Karena itulah kesimpulannya Sob. Setelah pertempuran sengit, Boruto dan sekutunya berhasil mengalahkan Otsutsuki tertinggi. Kekuatan Jogan tahap 5 dan pengorbanan Kawaki menjadi kunci kemenangan. Momoshiki memenuhi janjinya, pergi dengan damai, meninggalkan Boruto dengan kekuatan baru dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun, kemenangan ini tidak tanpa kerugian. Dunia ninja telah berubah selamanya. Shinju mengering, cakra kembali, tapi luka di hati para shinobi masih membara. Naruto, Sasuke, dan yang lainnya menyadari bahwa ancaman mungkin belum benar-benar hilang. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di balik kegelapan dimensi lain. Cerita ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Boruto kini harus menghadapi takdirnya sebagai pemegang Jougan, sementara bayang-bayang masa lalu dan masa depan terus mengikutinya. Pertarungan melawan takdir sejatinya baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.